Silaturahim ini sebenarnya kunci dari sukses di sekolah. Menahan amarah dan memaafkan itu sebenarnya adalah ciri khas orang yang bertakwa. Keberhasilan kita itu tidak bisa kita ciptakan hanya dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada dan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali lagi bersama saya Rani Anissa Putri dan rekan saya Devan Prasetyo. Jadi kami hari ini telah sampai di podcast episode ke-13. Dan di episode kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik. Dan kami akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat menarik pula. Siapakah dia, Bapak Devan? Ya, oleh karena itu, alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Pontianak. Beliau juga merupakan Wakil Ketua PWM Kalbar. Dan beliau juga merupakan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pontianak. Masya Allah. Beliau adalah Al-Mukarram Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik Devan, Rani. Alhamdulillah. Bapak nih hari ini lagi senyum terus di Aduh, alhamdulillah. Ya baik, kesibukan di pandemi ini gimana ya Pak? Masih kemarin sempat offline ya di kantor seperti biasa. Cuman hari ini kita work from home ini karena ada peningkatan kasus. Kalau misalnya sedikit nih Pak, kalau misalnya belajar offline itu di jarak ya Pak tempat duduknya? Kalau perkuliahan tetap online sejak pandemi. Tetap online sejak pandemi. Cuma karena kita menjabat di kampus jadi harus ngantor gitu. Tapi Jadi- kalau perkuliahan seluruhnya masih online, masih daring. Oke baik, sahabat surya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung saja untuk menambah wawasan kita serta pengetahuan kita berkenaan dengan pentingnya silaturahim, ya. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Samsul Hidayat, ya, untuk membahas tentang pentingnya silaturahim nih hari ini kita berani. Pak, sebelum kita masuk ke pentingnya silaturahim, ini nyebutnya silaturahim apa silaturahmi sih? Silaturahim boleh, silaturahmi bisa. Silaturahim iya. bisa. Jadi Ya, jadi boleh pilih salah Boleh. satu. Salah satu Boleh aja lah, Pak, ya. dipilih. Oke, kira-kira gimana sih Pak pentingnya silaturahim ini? Dia akan penting kalau kita udah tahu artinya. Mm-mm. Oh, ya. Jadi lebih ke makna jadi yang dulu, jauh Pak. lebih penting sebenarnya kita memahami dulu arti dari silaturahim. Silaturahim. Ini berasal dari bahasa Arab dari dua akar kata, silah dan rahim. Silah itu artinya berhubungan atau menghubungkan. Rahim ini ada dua pengertiannya. Yang pertama dia peranakan, dia yang ada di perut perempuan ya. Rahim lah ya. Rahim. Kemudian akar kata yang lain adalah sayang, ya, kasih sayang. Jadi silaturahim bisa diartikan secara sederhana menghubungkan tali kasih sayang. Nah, gitu. Dalam maknanya ya. Ya, Menghubungkan tali dalam. kasih sayang. Ya, karena dia tidak hanya bersifat lahiriah, tapi juga bersifat batiniah. Nah, itu pengertian silaturahim. Ya baik, lalu Pak, di agama kita Pak ya, agama Islam sendiri, tuntutan atau tuntunan dari silaturahim ini seperti apa Pak? Apakah dijelaskan dalam Quran atau bagaimana Pak? Ya, kalau di Al-Quran dan hadis memang secara gamblang ya, banyak yang menjelaskan pentingnya kita untuk menjalin silaturahim. Seperti di surat An-Nisa ayat 1 ya, wattaqullahallazi tasa'aluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengannya kamu memohon kepada Allah dan menjalin kasih sayang. Jadi Allah sendiri yang memang memerintahkan kita untuk menjalin ikatan batin dan fisik ini. Nah, gitu. Nah,
baru kita bicara nanti pentingnya gitu. Nah, di beberapa hadis salah satu yang populer ya, yang biasa kita dengar adalah hadis dari riwayat Muslim ya, dari Abu Nasai ya, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Nah, jadi ada dua di situ, konteks keuntungan atau manfaat dari orang yang menjalin silaturahim. Tadi ada 2 keuntungan dan 2 manfaat dari orang-orang yang menjalani silaturahim ini Pak ya. Iya. Nah misalnya ada yang cuek-cuek aja tuh, gimana tuh Pak tanggapannya? Ya, kalau cuek dalam konteks misalnya kita bersosial ya, tentu ini tidak menguntungkan ya, karena salah satu motivator ya, Ipo Santoso mengatakan bahwa keuntungan orang hidup itu, ya, orang baru akan beruntung hidup itu kalau dia banyak berteman. Jadi kalau anak misalnya SMP gitu ya, kemudian dia di kelas, dia tidak punya teman atau sengaja untuk memisahkan diri dari teman-temannya, dia akan banyak mengalami kerugian. Pertama dari silatul ilmi, ya. Silatul ilmi itu artinya dia tidak mendapatkan hubungan keilmuan. Padahal banyak pengamat di dunia barat mengatakan kesuksesan orang itu akan dimulai dari bagaimana hubungan ilmu itu bisa terjalin. Nah sehingga seorang anak kalau ingin sukses, maka dia harus terbuka dengan teman-temannya. Jadi adik-adik Surya. Sahabat Surya. Sahabat Surya kalau ingin sukses di sekolah, di masyarakat, maka silatul ilmi ini adalah bagian dari silaturahim. Cuma dia lebih spesifik ya, bagaimana kita menghubungkan dunia keilmuan ya, artinya menjalin hubungan dalam dunia ilmu. Jadi ada transfer ilmu, kemudian ada hearing ilmu. Kita mendengarkan ilmu orang lain, kemudian kita mentransfer ilmu kepada orang lain, itu menyebabkan salah satu seseorang bisa cepat sukses dalam hidupnya. Sedikit nih Pak, ini kan membahas tentang tadi kalau kita pengen sukses kita harus terbuka gitu ya dengan teman-teman. Nah ternyata pada dasarnya di lapangan gitu Pak, ada misalnya ini satu kasus gitu ya. Karena ada satu kesalahan, kemudian si anak ini dijauhi teman-temannya sehingga dia ada diskriminasi sosial nih. Nah itu sebenarnya gimana tuh Pak? Sedangkan dia sendiri ya dia pengen nih dekat, tapi ternyata dari sosialnya itu yang menjauh gitu. Ya itu mungkin ada semacam perundungan ya, atau bullying. bullying ya. Itu banyak sekali kita temukan di sekolah sehingga makanya di sekolah itu harus ada konseling ya, harus ada konseling, ada BK ya, ada pendampingan dari guru-guru yang punya emotional question. Dia harus punya kemampuan kecerdasan emosional selain wawasan pengetahuan yang memadai, tapi dia harus punya kepekaan untuk melihat setiap problem yang dihadapi oleh siswa, apa penyebab siswa ini dibully misalnya atau dirundung oleh teman-temannya. Kemudian seperti apa karakter anak yang dirundung ini, kemudian kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan semangat anak ini supaya bisa kembali. Nah gitu, tentu ada mekanisme, ada sistem yang harus dibangun oleh pihak sekolah sehingga sahabat Surya ini benar-benar bisa terus sejajar dengan teman-temannya yang lain ya, termotivasi untuk belajar, kemudian untuk bergaul. Karena silaturahim ini sebenarnya kunci dari sukses di sekolah. Dan salah satunya adalah kemampuan menyampaikan pandangan, kemampuan menyampaikan pendapat di depan teman-temannya. Sehingga guru yang baik itu sebenarnya adalah guru yang bisa mengeksplor kemampuan anak didiknya, terutama di dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya, kalau kita memperhatikan dampak dari perundungan ini juga banyak dampak negatif daripada dampak positifnya sebenarnya ya Pak ya. Betul. Nah perundungan inilah yang membuat bakat maju anak itu menjadi tertahan. Nah, sehingga
perlu ada kategori yang lain dari silaturahim, yaitu namanya silatul adab. Nah, silatul adab ini adalah bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain itu berbasis moralitas, berbasis akhlak. Jadi penting pihak sekolah juga untuk menanamkan kepada sahabat surya ini tanaman-tanaman budi pekerti. Karena budi pekerti yang luhur itu akan menumbuhkan kesadaran dan semangat anak untuk belajar, untuk berkembang, untuk maju. Misalnya adab mengucapkan kata saja misalnya. Itu kan bagian dari silaturahim ya. Bagaimana mentransfer, menyampaikan kata kepada orang lain yang kata-kata itu membuat temannya itu senang, kemudian tersanjung ya. Pilihan kata ya, tidak terhina, tidak kita sering ngejok ya, sering bercanda dengan teman-teman, itu biasa ya. Tapi jangan sampai joke atau bahan candaan itu justru malah menghina ya, kan sering kali ya. Iya, tanpa disadari ternyata kadang-kadang. Apalagi hinaan yang berbau fisik ya. Nah, itu ya. Agak terlalu gemuk, kemudian itu biasa itu Pak. Terlalu kurus, kemudian ada yang macam-macam lah. Kalau ada fisik ini dari atas rambut, ujung rambut sampai ujung kaki bisa dijadikan bahan ya. Kadang nama juga biasa Pak. Kalau misalnya namanya lucu, itu bakal jadi dipleset-plesetan gitu. Pleset-plesetan. Misalnya kamu kok kayak Rani Moherje. Jadi itu sih suka Pak dipuji. Suka ya? Senang ya. Rani Moherje kan cantik ya. Kalau kok kamu kayak gajah bengkak gitu. Nah, silatul adab ini menjadi mutlak, menjadi budaya aktivitas ya, budaya akhlak dalam sekolah ya, sehingga mulai dari guru, kemudian pegawai sampai kepada siswa itu harus ditumbuh kembangkan silaturahmi dalam konteks silatul adab ini. Ya, baik. Menarik sekali perbincangan kita hari ini ya, membahas tentang silaturahim. Namun sebelum kita lanjutkan, buat sahabat Surya, kami mengingatkan kembali buat sahabat Surya di rumah, jangan lupa untuk selalu update informasi terkini SMP Muhammadiyah 1 Pontianak di website www.smpm1ptk.com. Silakan Nur Ani lanjutkan. Ya, baik Pak. Nah, kira-kira ini kita udah bahas tentang tadi ada perundungan dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kan kita sedang di masa pandemi Covid. Jadi kalau kita sekarang nih, kalau video ini tayangnya nih saat Lebaran nih Pak. Oh iya. Jadi kita bahas penting silaturahmi nih saat Lebaran gitu kan. Nah, sekarang kalau udah Lebaran banyak yang tidak bisa menjalin silaturahmi secara tatap muka. Baik. Yang tidak bisa pulang kampung, yang tidak bisa bertemu dengan sanak saudara. Nah, kira-kira gimana sih caranya bisa menjalin ini gitu, Pak? Ya, ada satu lagi silaturahim ya, namanya silatur ruhaniyah. Jadi hubungan batiniah atau hubungan ruhaniyah. Jadi bukan menjadi ukuran sebuah kedekatan itu karena fisik gitu. Tapi yang disebut dengan kedekatan itu berawal dari batin dulu. Devan ya, dengan Rani boleh dekat fisik ya, tapi kalau hatinya jauh, itu juga belum silaturahim yang sebenarnya. Banyak orang berjamaah di masjid ya, harus mendepet-depetkan kaki gitu ya, tapi batinnya gerondol ya, apa marah itu, apa ini kok didempet-dempet gitu, badannya mendekat ya, tapi batinnya menjauh. Jadi hakikat silaturahim secara batiniah ini sebenarnya patut dimulai dulu, ditanamkan dulu, sehingga boleh kita berjarak ya pada saat Lebaran nanti, tapi ikatan batin harus tetap terjalin. Nah, jadi apa istilahnya? Jauh di mata ya. Jauh di mata itu secara fisik gitu ya, tapi dekat di hati. Dekat di hati. Ini lagunya Ran nih. Oh ya, ada lagunya. Ada lagunya ya. Nah, itu. Jangan nyanyi. Oke. Ya, nah, alangkah indahnya juga itu dibarengi dengan bagaimana kontak fisik, karena itu pertemuan itu juga kata Roma Irama ya. Nah, jadi pertemuan itu juga sangat penting ya, karena semakin intens sebuah hubungan, maka semakin banyak manfaat. Ya, jadi memang Rasulullah juga mengajarkan bagaimana banyaknya intensitas ya pertemuan dengan orang lain itu menghadirkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah silatul amal. Silatul amal ini bagian juga dari silaturahim, yaitu bagaimana transfer dan pertukaran amal soleh antara satu dengan yang lain karena adanya intensitas pertemuan antara satu dengan yang lain.
kita bisa berbagi apapun, karena biasanya setelah puasa ini kan di akhir-akhir Ramadan itu ruhani yang telah dididik melalui puasa itu kan akan lebih cemerlang ya, akan lebih bercahaya, sehingga rahim tadi itu benar-benar akan memancar ke dalam keluar diri kita, sehingga muncullah sifat-sifat kasih sayang, di antaranya misalnya kerelaan untuk memberikan sesuatu. Jadi zakat fitrah, sodako, zakat, infak. Kenapa ada di akhir bulan Ramadan? Itu bukan karena kewajiban sebenarnya, bukan dituntun. Itu memang murni lahir dari rahim yang bercahaya tadi itu. Nah, dia baru akan update ya ketika sudah ada silahnya, ketika sudah dihubungkan. Nah, salah satunya adalah dengan silah amal. Jadi dengan ada pertukaran sesuatu yang bisa kita berikan. Apakah berbentuk barang, berbentuk perkataan sekalipun, itu juga bagian dari amal kita. Sehingga memang sebaiknya pertemuan itu bukan hanya ruhaniyah ya, tapi juga batiniah. Gitu. Jadi fisik ya, Iya. jadi lahiriah dan batiniah. Jadi walaupun ketika pandemi ini silaturahim kita dibatasi Pak ya, Ya, namun batin kita kemudian kita tetap bisa bersilaturahim dengan amal. Seperti itu, iya. Pak. Ya, tadi Bapak ada mengatakan ini Pak, ketika kita nanti nih saat Lebaran ini kan ada kerelaan memberikan zakat dan sebagainya. Mungkin lebih kepada kerelaan memberi maaf ya Pak ya. Ya, kerelaan memberi maaf juga bagian dari rahim yang kaya. Jadi kasih yang memancar. Kasih yang memancar ini kan akhirnya membuat kebencian hilang, ya. Iri dengki menjadi mengendap, ya. Jadi semua sifat-sifat yang buruk nanti itu ditekan oleh sifat cahaya kasih dan sayang itu, sehingga orang yang sebelumnya kita nggak sukai bertahun-tahun mungkin ya, atau sampai seumur hidup gitu ya, hanya gara-gara dia mungkin mengucapkan kata yang nggak enak gitu ya. Tapi dengan berpuasa yang benar tadi itu, akhirnya bisa menghadirkan silarahim yang sebenarnya, yang sejati. Di antaranya adalah hadirnya sifat pemaaf ya. Maaf ini kan juga ajaran agama ya, wal afina anin nas wal kaziminal ghaizo. Menahan amarah dan memaafkan itu sebenarnya adalah ciri khas orang yang bertakwa. Jadi keberhasilan Ramadan, puasa yang katanya supaya kamu bertakwa, itu salah satu indikatornya adalah memberikan maaf. Jadi dan itu nggak mudah, memaafkan orang tuh nggak mudah. Nah, menahan amarah juga susah ya Pak ya. Susah, itu lebih susah lagi. Ya. Itu susah banget tuh. Betul. Karena setiap sakit hati pasti akan melahirkan goresan di batin. Iya. Nah, goresan kalau luka itu pakai obat bisa ya untuk. Tapi kalau di hati, Tapi kalau di hati, seberapa dalam lukanya? ya jahitan cintanya harus banyak. Ya, supaya dijahit ya, diurai dengan kasih sayang itu perlu diasah, perlu dilatih, dan memang manusia selalu harus membutuhkan pertolongan Allah juga, pertolongan Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang benar-benar bisa menyelamatkan dirinya kecuali atas bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ajarkan silaturahim ini. Allah ajarkan supaya kita mengendalikan amarah, saling memaafkan, kemudian terus membangun hubungan sesama, sehingga sahabat surya walaupun berada di rumah, kemudian jarang bertemu dengan temannya, tetap silaturahim ini harus dibangun. Dan kita kan sudah punya banyak media ya, media sosial ya, medsos dan lain sebagainya, yang itu harus digunakan secara positif ya. Yang punya Instagram, gunakan secara positif ya untuk menjalin silaturahim. Tidak boleh menghujat ya Pak ya? Tidak boleh menghujat. Yang sering main TikTok ya, depannya gunakan yang positif ya. Nah, jadi semuanya yang berbau positif sehingga teknologi bisa menguntungkan kita. Baik Pak, nah tadi ada sedikit saya dengar kita harus mendekatkan hati. Jangan hati saja, raga saja yang dekat, hatinya jauh gitu. Kira-kira cara mendekatkan hati menurut Bapak nih gimana sih? Ya, di surat An-Nisa itu kan dikatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi Tuhan ini menciptakan manusia itu sebenarnya dari jiwa yang satu.
dari ruh yang satu sebenarnya. Kemudian dari sumber yang utama ini terpancar ke dalam ruh-ruh di dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya kita ini bersaudara secara ruhaniah. Bukan hanya antara Devan dan Rani, bukan. Tapi juga seluruh umat manusia. Siapapun yang bernama manusia, kita adalah bersaudara. Sehingga persaudaraan ruhaniah ini sebenarnya sangat kuat pengaruhnya untuk membangun harmoni di dalam kehidupan kita. Jadi cuman sayangnya kita sudah dibungkus ya oleh agama ya, sehingga kalau kamu bukan Islam gitu ya, maka seolah-olah silaturahim itu menjadi tersekat gitu. Oh, aku putih ya, kamu hitam. Nah, jadi secara tidak langsung gitu ya, masyarakat menciptakan sendiri betul, gitu ya. Betul. Oh, aku Melayu, kamu Jawa. Nah, jadi sekat-sekat fisik itu yang akhirnya membuat silaturahim ini menjadi tertahan ya, terbatas gitu. Padahal sebenarnya kalau persaudaraan ruhaniah ini, silaturahaniah ini kita angkat ya, kita jadikan budaya di dalam berhubungan, maka ketika melihat seorang itu, oh, kita berasal dari ruh yang sama, dari nafsi wahidah. Kita bersaudara secara universal, sehingga boleh kita berbeda agama, boleh kita berbeda suku, boleh kita berbeda kelamin antara satu dengan yang lainnya, tapi di dalam dirimu itu kamu adalah saudaraku. Nah, ternyata yang di dalam diri itu pun juga memiliki potensi luhur, potensi yang baik. Itulah rahim itu. Potensi kasih dan sayang itu. Jadi siapapun dirinya, manusia, dia punya bakat intrinsik ya, bakat lahiriah, bakat alamiah ya, yang sudah embodied, yang sudah menyatu di dalam dirinya, yaitu sifat kasih dan sayang. Persoalannya, kenapa kok sifat itu sulit sekali ditumbuhkan? Kok masih banyak orang yang membenci, masih banyak orang yang iri dengki, ya. Kemudian penyakit hati ya. Penyakit hati. Iya, suka memilah-milih teman ya. Di sekolah kan begitu ya. Misalnya dia hanya memilih teman yang sefrekuensi, yang duitnya banyak gitu ya. Atau yang temannya yang hanya teman yang pintar misalnya, atau macam-macam lah. Jadi anak-anak ini sebenarnya rugi ya kalau punya teman hanya dari satu klaster yang sama. Misalnya klaster memanah. Kalau dia punya teman di luar memanah, dia nggak mau. Nah, itu nggak boleh. Jadi makin banyak frekuensi pertemanannya, berarti makin banyak rahim atau rahmi atau kasih sayang yang bisa dia sebar kepada orang lain. Tapi itu juga akan masuk kembali lagi ke dia. Jadi yang diuntungkan sebenarnya dalam bersilaturahim itu dirinya sendiri. Jadi silah ruhaniah ini sebenarnya menurut saya akar ya, kata kunci dari seluruh silaturahim tadi itu. Baik, kita sudah berbincang banyak tentang silaturahim nih Pak ya. Iya. Jadi mungkin untuk menegaskan kembali nih Pak, kira-kira menurut Bapak keutamaan atau keistimewaan dari silaturahim sendiri itu? Ya, dan itu sudah terurai tadi ya dari awal. Intinya dengan menjalin silaturahim ya, maka hubungan antar manusia akan menjadi baik. Kan ada 3 silah ya dalam agama. Yang pertama, hubungan sesama manusia namanya silaturahim. Hubungan manusia dengan Muhammad itu namanya sholawat ya. Dan hubungan manusia dengan Allah namanya sholat. Jadi silah ini memang tidak bisa tidak ya, harus dihubung ya. Baik manusia sesama manusia, manusia dengan Rasulnya, dan manusia dengan Tuhannya. Kenapa sih begitu penting silah itu gitu ya? Karena memang kita ini dicipta, bukan kita pencipta. Karena kita adalah objek, maka kita nggak bisa terbebas, terlepas dari objek yang lain. Kita harus saling terhubung. Semakin terhubung antara satu nafs tadi, atau satu jiwa, atau satu ruh dengan ruh yang lain, maka persaudaraan ini akan melahirkan kekuatan yang besar ya. Bagaimana kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari menjadi baik ya. Baik, ini terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang hari ini. Iya. Kira-kira apa sih pesan Bapak untuk sahabat Surya yang sedang menyaksikan video kita pada hari ini?
Sahabat Surya, keberhasilan kita itu tidak bisa kita ciptakan hanya dari diri kita sendiri. Bahkan menurut banyak penelitian, kesuksesan kita itu tidak berangkat dari kecerdasan individu saja, tapi bagaimana kecerdasan sosial kita di dalam merajut hubungan dengan orang lain, melatih komunikasi yang baik, ya, berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Ternyata itu justru yang menjadikan kehidupan kita lebih bahagia, kemudian lebih hidup, ya, dan lebih sukses, ya. Sehingga adik-adik, sahabat Surya, jika ingin sukses dalam kehidupannya, maka silaturahim adalah kunci utama di dalam meraih kesuksesan. Silaturahim kunci kesuksesan. Iya, itu intinya ya, poin hari ini. Oke, poin hari ini. Baik. Ya, demikianlah sahabat Surya pembahasan atau podcast kita di hari ini. Mudah-mudahan video kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pentingnya silaturahim. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Samsul Hidayat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak hadir di studio kami. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk sahabat Surya yang telah setia menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, share kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Jangan lupa juga ikuti kami di Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya, saya Rani Anissa Putri dan rekan saya Devan Prasetyo pamit undur diri. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.